Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur, sebab hanya karena anugerah Tuhan memungkinkan kami tetap hidup, kami tetap bernapas, kami tetap ada sebagaimana ada berkat kemurahan daripada Tuhan. Sebentar lagi Bapa, hamba akan memberitakan firman. Mohon Allah Roh Kudus yang menyertai, yang menolong, yang mengurapi, yang menyucikan segenap tubuh jiwa roh hamba-Mu. Demikian jemaat-Mu Engkau kuduskan, supaya kami dilayakkan oleh Tuhan. Hamba percaya, jika Allah Roh Kudus yang bekerja melalui pemberitaan firman, maka firman itu berbicara bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik luar biasa, tetap survive karena anugerah Tuhan tetap melimpah atas kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan bagi kita semua dapat beribadah kepada Tuhan serta berinteraksi melalui firman Tuhan. Pastikan kita semuanya dapat memberikan perhatian kepada firman Tuhan dengan sukacita dan penuh antusias. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah baptisan Roh Kudus. Sekali lagi, baptisan Roh Kudus. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang kelima. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang kelima. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekali lagi, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa bahwa hari ini sudah sampai kepada hari Pantekosta, yakni hari ke-50 dihitung sejak Yesus Kristus bangkit dari kematian. Kemudian sampai hari ini genap menjadi 50 hari. Perinciannya adalah ketika Kristus bangkit dari kematian sampai 40 hari Kristus menampakkan diri dalam tubuh kebangkitan atau dalam tubuh kemuliaan. Kemudian setelah 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Maka kemudian Yesus naik atau terangkat ke dalam kerajaan surga. Dan sebelumnya Yesus menyampaikan pesan kepada para murid supaya para murid tidak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya mereka pasca diperlengkapi kuasa Roh Kudus, mereka dapat dimampukan untuk pergi memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kerajaan Allah, agar banyak jiwa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, sehingga banyak jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini
kegenapan hari yang ke-50 pasca Yesus bangkit dari kematian. Itu sebabnya disebut dengan hari Pantekosta atau hari yang ke-50. Nah, saudara-saudara, satu hal yang penting dalam momentum hari Pantekosta adalah baptisan Roh Kudus, mana suatu fenomena Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang berkumpul di kota Yerusalem. Dan kemudian mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus dalam masing-masing hidup mereka. Oleh sebab itu, momentum itu sangatlah penting, sangatlah bersejarah, dan tentu sangat esensi bagi gereja. Tidak hanya 2000 tahun yang silam, tapi di setiap musim, di setiap zaman, hingga sampai hari ini dan kepada zaman yang akan datang. Maka kemudian baptisan Roh Kudus tetap relevan dan tetap esensi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apakah pengertian baptisan Roh Kudus bagi orang percaya? Bagi Anda, bagi saya, bagi kita semuanya, bagi gereja masa kini. Pengertian baptisan Roh Kudus adalah sebagai karya Roh Allah, karya Roh Kudus yang mempersatukan setiap orang percaya dengan Kristus bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam tubuh Kristus ketika orang itu diselamatkan. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 13 dan surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai 4. Dan baptisan Roh Kudus merupakan salah satu doktrin yang sangat penting dalam Alkitab. Dan baptisan dalam Roh Kudus atau baptisan dengan Roh Kudus merupakan baptisan yang dikerjakan oleh pribadi Roh Kudus, yakni Allah Roh Kudus sendiri, terhadap orang-orang yang menaruh percaya melalui imannya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, adapun baptisan dalam Roh Kudus dimaksudkan bagi semua orang yang mengaku percaya dalam hatinya dan juga dalam mulutnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan telah mengalami kelahiran baru dan didiami oleh Roh Kudus di dalam hidup dan perjalanan kehidupannya sehari-hari. Berikutnya, sebagai salah satu sasaran utama dari misi Yesus Kristus di dalam bumi ini, yaitu membaptiskan para pengikutnya dalam Roh Kudus. Matius pasal 3 ayat 11, Markus 1 ayat yang ke-8. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tidak memulai bersaksi sebelum mereka dibaptiskan dengan kuasa Roh Kudus. Tentu saja ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa Yesus melarang para muridnya pergi memberitakan amanat agung,
pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah sebelum mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Tentu saja, jikalau mereka tidak diperlengkapi, jikalau mereka tidak dibaptiskan dengan kuasa Roh Kudus, otomatis mereka tidak akan mampu. Mereka tidak akan sanggup karena tidak ada kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, tidak ada kesanggupan, tidak ada wewenang dari kuasa Roh Kudus. Tetapi sebaliknya, meskipun pemberita firman Tuhan, meskipun para rasul yang notabene mayoritas minim dalam pendidikan mereka, tetapi kemudian Allah Roh Kudus memperlengkapi mereka, memampukan mereka, memberikan mereka kesanggupan untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa bagaimana kemudian para rasul dengan sangat antusias, dengan spirit yang luar biasa, mereka dimampukan memberitakan Injil baik ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke kota-kota, dan ke semua strata masyarakat yang ada. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Yesus sendiri memulaikan pekerjaannya di muka bumi dalam usia 30 tahun, dan selama kurang lebih 3,5 tahun Yesus menuntaskan pekerjaannya bersama dengan para murid. Juga setelah diurapi oleh Allah dengan kuasa Roh Kudus dan kuat kuasa. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, Lukas pasal 4 ayat 1 dan ayat 18. Maka kemudian Yesus memberitakan firman Allah. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebagai sebuah pesan utama. Bertobatlah sebab Kerajaan Allah sudah dekat. Maka kemudian Yesus memberikan perhatian yang begitu besar kepada seluruh lapisan masyarakat. Yesus tanpa pandang bulu merangkul semua strata manusia, mulai daripada mereka yang memiliki strata paling rendah sampai kepada strata yang paling tinggi, orang-orang yang terhormat, kaum bangsawan, dan juga para pembesar. Tuhan Yesus melayani mereka semua. Orang-orang yang lemah dikuatkan, orang yang susah dihiburkan, orang yang sakit penyakit dilenyapkan sakit penyakit mereka, disembuhkan sakit penyakit mereka, dipulihkan keadaan mereka. Mereka yang buta rohani dicelipkan mata rohani mereka, dan mereka yang merindukan keselamatan, maka Kristus membuka mata rohani mereka. Mereka mengenal sumber keselamatan satu-satunya melalui iman oleh anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus kemudian memerintahkan agar supaya para muridnya menantikan pencurahan Roh Kudus. Mereka berdoa dengan tekun di salah satu loteng di kota Yerusalem selama 10 hari atau 10 malam. Mereka berdoa dan pencurahan Roh Kudus dinyatakan ke atas mereka. Baptisan Roh Kudus tidak hanya terjadi 2000 tahun yang silam, namun juga terjadi pada zaman ini. Ini adalah zaman akhir, di mana pencurahan Roh Kudus Tuhan akan kerjakan 2 kali lipat ganda. Dan untuk itu
baptisan Roh Kudus adalah mutlak hukumnya bagi gereja. Baptisan Roh Kudus adalah suatu pengalaman rohani. Bagaimana orang percaya kemudian dieratkan, atau bagaimana orang percaya dipersatukan kepada Roh Kudus. Dan ini adalah pengalaman pribadi sehari-hari yang tidak bisa untuk kemudian didapat dengan cara, tidak dapat ditransfer atau diwariskan dari orang tua kepada anak-anak atau dari para pendeta rohaniawan kepada jemaat. Tetapi baptisan Roh Kudus merupakan suatu puncak kegerakan yang amat sangat penting dan pengalaman pribadi dalam kehidupan orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dalam kuasa Roh Kudus dan firman Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, Roh Kudus sudah dijanjikan kepada setiap orang percaya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri telah berjanji akan mencurahkan Roh Kudus di dalam setiap orang yang percaya. Dan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Ia menyuruh para muridnya menunggu di Yerusalem untuk tekun terus berdoa sampai kepada hari ke-10 mereka kemudian menikmati pengalaman yang sangat menakjubkan, yakni pencurahan Roh Kudus ke atas masing-masing kehidupan orang percaya. Dan kuasa Roh Kudus itu jauh melampaui bakat alami dan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh manusia dari lembaga pendidikan manapun yang terhebat, yang tertinggi, yang terpopuler, yang paling bermutu di dalam bumi ini. Roh Kudus memberikan kepada orang-orang percaya kemampuan dan memahami rahasia-rahasia kebenaran Allah yang tidak tersingkap bagi orang-orang yang tidak dipenuhkan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tokoh-tokoh Alkitab Tuhan pakai untuk menyingkapkan rahasia-rahasia yang terselubung, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dan termasuk di masa kini, hal-hal yang akan datang, peristiwa-peristiwa yang akan datang, Roh Kudus berkuasa untuk menyingkapkannya dan dipercayakan kepada orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan kepada orang-orang yang membangun relasi yang sangat intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah cara menerima baptisan Roh Kudus? Yang pertama adalah bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Pertobatan adalah tindakan orang berdosa untuk berbalik, untuk berpaling kepada Allah. Setelah Roh Kudus meyakinkan orang yang bersangkutan, setelah Allah Roh Kudus menyadarkan, menginsafkan akan dosa, akan perbuatan hidup yang kontras dengan kehendak Allah, sehingga membawa perubahan dalam pola pikir, keinginan, sikap, dan tindakan kehidupan orang yang berdosa itu. Dalam pengertian yang lebih terbatas, pertobatan sering diartikan sebagai tindakan sukarela dari jiwa atau orang yang secara sadar menerima Kristus dengan iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kelahiran kembali
atau lahir baru adalah menciptakan keadaan hati yang sama sekali baru. Itu bukanlah tindakan pribadi manusia, melainkan murni karena pekerjaan Allah Roh Kudus yang membuat kita mengalami perubahan hati. Pertobatan berarti dilahirkan kembali dari atas. Yohanes 3 ayat 7, suatu pembaharuan budi. Roma 12 ayat 2, menanggalkan manusia lama dan kemudian mengenakan manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pola hidup yang baru, pola pikir hidup yang baru, perkataan yang seturut dengan parameter Allah dan juga perilaku sesuai dengan parameter Allah, itu kemudian menjadi patron bagi orang-orang yang mengalami pertobatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, taat dan menyerahkan totalitas hidup. Taat dan menyerahkan totalitas hidup kepada Tuhan. Kisah Rasul pasal 5 ayat 32 dan Roma pasal 12 ayat 1. Untuk menerima baptisan Roh Kudus, seseorang harus menyerahkan totalitas hidupnya, pola hidupnya, lalu kemudian diserahkan kepada Tuhan dan hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan sebagai suatu persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu merupakan pola hidup sebagai sebuah ibadah yang sejati, yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada, itu menjadi satu tolok ukur, itu menjadi patron bagaimana orang-orang mengalami suatu penyerahan total dan ketaatan kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan penyerahan ini dengan kerelaan hati, tidak ada unsur paksaan, tapi karena unsur kesadaran, muncul kerelaan dengan sukacita dan antusias, merupakan penyerahan seluruhnya untuk selama-lamanya, dari hari ke hari sampai nafas kehidupan yang terakhir, dialamatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik Tunggal, hidup dan mati sebagai orang yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, meminta dengan iman kepada Tuhan supaya Roh Kudus diberikan. Meminta kepada Tuhan supaya kuasa Roh Kudus dicurahkan. Matius pasal 7 ayat yang 7, minta maka kamu akan mendapatkan. Saudara-saudara, apakah kita sungguh-sungguh rindu dipenuhkan Roh Kudus? Apakah kita sungguh-sungguh mau berdoa sehingga Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas setiap orang percaya? Tuhan Yesus menyatakan bahwa Bapa sangat rindu untuk memberikan Roh Kudus kepada orang yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat yang ketiga. Dan pastikan Yesus Kristus membaptis Roh Kudus. Markus 1 ayat 8, Yohanes 20 ayat 22. Saudara, baptisan kuasa Roh Kudus adalah pengalaman pribadi bagi setiap orang yang percaya, yang sudah mengalami kelahiran baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertobat dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa merupakan syarat untuk menerima baptisan Roh Kudus. Anda menyerahkan totalitas hidup kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan sehari-hari merupakan syarat untuk menerima baptisan kuasa Roh Kudus. Meminta dengan iman kepada Tuhan supaya Roh Kudus dicurahkan merupakan syarat untuk menerima baptisan Roh Kudus. Dan orang-orang yang sudah mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus, hidupnya dimampukan untuk
hidup on the track dalam firman Tuhan, memprioritaskan kehendak Tuhan dari kehendak manusia maupun kehendaknya secara pribadi. Dia melakukan tugas sebagai sebuah kapasitas, yakni menjadi alat Tuhan dalam memberitakan sabda Tuhan sesuai karunia dan talenta dan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepadanya. Apakah Anda mengalami pembaptisan kuasa Roh Kudus? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Gembala Agung kami dan Sang Pembaptis Roh Kudus atas kami. Kami rindu mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus atas kami. Sebab dengan baptisan Roh Kudus, maka Engkau mempersatukan kami dengan kuasa Roh Kudus, mengalami kehidupan yang baru dalam Kristus. Dan kami rindu kami boleh hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampun atas setiap kekurangan, kelemahan, setiap dosa kami, sehingga kami tidak dan belum mengalami baptisan Roh Kudus sebagai pengalaman pribadi bagi orang-orang yang menaruh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mampukan kami untuk taat dan menyerahkan totalitas hidup kami kepadamu. Mampukan kami berpaling kepadamu dari seluruh aspek kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk terus meminta kepadamu Roh Kudus mencurahkan Roh-Mu kepada kami. Kami dimampukan berjalan on the track dalam firman-Mu, mengikuti kehendak-Mu, menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus teguhkan firman-Mu dan meteraikan, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku terkasih, dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turut menolong, menghiburkan, menguatkan, menyertai, mengisapkan, memberkati, menyelamatkan kita semuanya hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.